Dua gadis Amerika bersepeda di pedalaman Argentina yang sunyi, hingga salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak. Menyadari temannya telah diculik, ia harus menghadapi teror tak terduga. Desa yang sepi, penduduk yang mencurigakan, dan bayangan pembunuh yang mengintai. Setiap detik berarti, karena kegelapan akan segera tiba dan mungkin sudah terlalu terlambat. Bisakah kedua gadis itu selamat? Simak alur filmnya di sini. Film diawali dengan dua turis Amerika bernama Stephanie dan Ellie yang sedang bersepeda melintasi pedesaan Argentina tanpa menyadari poster para gadis yang telah hilang. My God, look at this little town. How cute is this? Mereka kemudian berhenti di sebuah desa kecil dan bertemu dengan penduduk setempat yang sedang membersihkan monumen peringatan, tanpa menyadari bahwa foto-foto tersebut adalah foto orang-orang yang secara misterius menghilang di daerah itu. Karena kemampuan berbahasa Argentinanya kurang lancar, Stephanie menanyakan arah menuju Hotel Rose Maria. ¿Dónde está el Hotel Rosa Maria? Siempre caen rayos acá. Did you get all that? Shut up. Keduanya tiba di hotel dan memesan kamar untuk satu malam, karena keesokan paginya mereka berencana naik bus ke bandara untuk kembali ke Amerika. Setelah itu, mereka dibantu oleh seorang pekerja hotel yang agak menyeramkan untuk menuju ke kamar. Saat Stephanie menunggu Ellie mandi, ia tiba-tiba mendengar pintu diketuk cukup keras, yang ternyata hanya untuk mengantarkan handuk. Setelah mandi dan berbaring sebentar, keduanya pergi ke sebuah kafe yang tidak jauh dari hotel. Di sana, Ellie terlihat menegur Stephanie, yang masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya. Tiba-tiba, pelayan menyajikan minuman dan memberitahunya bahwa pria di ujung sana yang membelinya, jadi mereka berterima kasih padanya. Beberapa saat kemudian, seorang pria turis berjalan melewati mereka dan Stephanie tampak tertarik padanya. Sebagai teman yang baik, Ellie pergi ke pemutar musik untuk mengganti lagu disco dengan musik romantis. Sementara itu, pria turis, yang selama ini diawasi oleh Stephanie, berdebat dengan pelayan lalu pergi ke kamar mandi. Tanpa diduga, Ellie mengikuti dan mulai merayunya. Mereka saling berkenalan dan pria turis itu bernama Michael. Namun sayangnya Ellie ditolak mentah-mentah. Karena tidak ingin pulang tanpa merasakan kebersamaan dengan pria Argentina, Ellie menghampiri pria yang telah membelikannya minuman, dan pria itu tidak menolak. Meskipun seorang introvert, Stephanie akhirnya memutuskan untuk pulang lebih dulu. Pada pukul 3 pagi, Ellie membawa pria itu ke hotel, yang membangunkan Stephanie karena suara mereka yang mengganggu. Pria itu, yang diketahui bernama Chucho mengundang Ellie untuk menginap di rumahnya. Namun karena Ellie menolak undangan tersebut, Chucho mulai memaksa dengan keras sehingga Stephanie mengambil tindakan untuk membawa Ellie masuk. Chucho, yang tersinggung dengan penolakan itu, menggedor pintu hotel. Dan tiba-tiba, Michael, yang juga menginap di hotel yang sama, merasa terganggu oleh keributan itu. Namun, para pekerja hotel segera melerai perkelahian mereka. ¿Qué pasa? Luga. Sorry, girls. Keesokan harinya, kedua gadis itu bangun kesiangan dan ketinggalan bus, yang hanya datang sekali sehari, meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya dan berteriak-teriak. Akhirnya, karena insiden ini, kedua gadis itu kembali ke hotel dan terpaksa menjadwal ulang penerbangan mereka. Kemudian, untuk mengisi waktu, Stephanie bertanya kepada resepsionis tentang tempat-tempat menarik untuk dikunjungi, tetapi Ellie tampak terlalu mabuk untuk bepergian kemanapun. Setelah memberikan saran tempat menarik untuk dikunjungi, resepsionis itu dipanggil oleh pekerja hotel yang ternyata adalah suaminya, untuk membicarakan sesuatu yang tampak cukup aneh di dalam. Tanpa curiga, kedua gadis itu akhirnya bersepeda ke tempat bernama Villa Lago yang sebelumnya disarankan oleh resepsionis. Come on. Come on, Ellie, let's go. No.
Di sana mereka memutuskan untuk berjemur di dekat air terjun, yang sangat tenang, dan rerumputan tinggi di sekitar mereka yang membuat mereka merasa nyaman. Beberapa jam kemudian, Stephanie mengajak Ellie ke tempat wisata berikutnya, tetapi Ellie tetap tidak mau beranjak. Ellie mengejek Stephanie karena dianggap terlalu perfeksionis. Merasa tersinggung, Stephanie membahas saat Ellie merebut Michael di kafe tadi malam, padahal Ellie sudah tahu bahwa Michael telah melihatnya lebih dulu. Ellie meminta maaf dan menjelaskan bahwa tidak terjadi apapun di toilet, tetapi Stephanie tetap kesal. Lalu Ellie menyalahkan Stephanie karena masih berharap pada mantan pacarnya. Stephanie menjawab dengan mengatakan bahwa Ellie tidak pantas memberikan nasihat kepadanya, karena Ellie belum pernah menjalin hubungan serius dengan pria manapun. Dan setelah itu, Stephanie meninggalkan Ellie sendirian di tempat itu. You think of relationships when you get the guy's last name. Steph, wait, where are you going? What do you care? You're on vacation, Ellie. Saat menjauh, Stephanie menunggu Ellie, yang menurutnya akan segera menyusul. Namun karena Ellie tidak kunjung datang, Stephanie memutuskan untuk pergi ke tempat wisata berikutnya sendirian. Di sisi lain, Ellie masih berjemur di tempat yang sama tanpa menyadari bahwa dia sedang diamati oleh sosok misterius. Ellie mengirim pesan kepada Stephanie untuk meminta maaf atas kata-katanya dan mengundang Stephanie untuk bertemu di restoran untuk makan siang. Namun, saat Ellie bangun untuk mengenakan pakaian, sesosok pria misterius tiba-tiba menyerangnya. Beberapa jam kemudian, Stephanie tiba di restoran yang telah disepakati, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan Ellie maupun sepedanya di sana. Stephanie mencoba menelepon Ellie, tetapi tidak mendapat jawaban. Dan akhirnya, dia meninggalkan pesan suara. Di tengah kebingungannya, dia bertemu dengan Michael, yang kebetulan juga berada di sana. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Michael dan menawarkan tumpangan ke hotel, tetapi wanita itu menolak. Hi. Where's your friend? Coming. Hey, where are you going? Give you a lift. No, I'm okay, thanks though. Ketika Stephanie kembali ke air terjun untuk menjemput Ellie, dia menyadari bahwa Michael mengikutinya. Dan akhirnya, mereka mencari Ellie bersama-sama sambil terus mencoba menghubunginya. Namun tak lama kemudian, mereka terkejut setelah melihat ponsel Ellie tertinggal di sana sementara sepedanya hilang. Tak lama kemudian, Michael menemukan tetesan darah di tanah saat Stephanie sedang menghubungi polisi. Dan 1 jam kemudian, seorang polisi bernama Calvo tiba, dan dia tampak mengenal Michael. Mereka berdua membawa Calvo ke lokasi air terjun, dan menunjukkan kepadanya foto Ellie. Calvo tampaknya tidak terlalu terkejut mendengar bahwa Ellie menghilang di daerahnya, karena menurutnya, banyak turis wanita telah menghilang di daerah ini. Setelah mengetahui bahwa Stephanie dan Ellie berpisah karena pertengkaran, Calvo menutup kasus tersebut, dengan yakin mengatakan bahwa Ellie akan segera kembali. Namun, Stephanie tetap ingin melaporkan kejadian tersebut. Jadi, dia dan Calvo pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. I am very sorry, but Please. you may make a report if you want. Yeah, thank you. Calvo kemudian menjelaskan bahwa hanya itu yang bisa dia lakukan. Meskipun begitu, Stephanie tetap bersikeras agar Calvo membentuk tim pencarian, dan Calvo berjanji bahwa jika Ellie tidak muncul dalam 24 jam berikutnya, maka laporan tersebut akan diteruskan ke kantor polisi pusat di kota itu. Karena tidak ada pilihan lain, Stephanie akhirnya kembali ke hotel sambil menanyakan kepada beberapa penghuni tentang keberadaan Ellie. Namun anehnya, semua penduduk mengabaikannya. Kemudian, tanpa diduga, Stephanie bertemu dengan Chucho, yang kemarin membelikan minuman untuknya dan Ellie, serta orang yang emosional karena tidak punya waktu untuk tidur bersama Ellie. Namun di luar dugaan, Chucho langsung berlari menuju jembatan sehingga Stephanie semakin curiga dan segera mengejarnya. Hey! Hey! Karena tidak mampu mengejar, Stephanie kembali ke tempat sepedanya diparkir dan dia menyadari bahwa seseorang telah memotong jeruji rodanya. Akhirnya, Stephanie terpaksa berjalan kaki ke hotel dan dia terus mengecek apakah Ellie sudah pulang, tetapi dia tidak menemukannya. Melihat pintu kamar Michael terbuka,
Stephanie masuk dan mulai menggeledah tasnya karena dia merasa Michael tampak mencurigakan. Tanpa diduga, Stephanie menemukan gelang kuning milik Ellie. Jadi, dia segera melaporkan temuannya kepada Calvo, yang kemudian tampak merasa tidak nyaman dengan kedatangannya. Calvo juga berjanji akan memeriksa Michael nanti, dan tampaknya petugas polisi ini tidak menanggapi pengaduan itu dengan serius. Sementara itu, dari kejauhan resepsionis hotel mengamati dan kemudian bertanya apa yang sedang terjadi. Dia menenangkan Stephanie dan memintanya masuk sementara suaminya sepertinya memberikan kode mencurigakan kepada istrinya saat itu. Saat berada di dalam, Stephanie melihat Chucho lewat dengan sepeda motor dan tidak ingin kehilangan dia lagi. Dia memutuskan untuk menggunakan mobil hotel tanpa izin untuk mengikutinya. Setelah mengikuti Chucho sejauh beberapa jarak, Stephanie kehilangan jejaknya di sebuah desa yang terbengkalai. Di sana, Stephanie membuka gerbang dan memasuki beberapa bangunan yang kondisinya cukup menyeramkan karena tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Saat sedang mengamati sekeliling, seseorang mendekat, yang membuat Stephanie langsung lari. What's the matter with you? Where did you get this? Namun ternyata orang itu adalah Michael, yang kemudian mencoba menenangkannya. Ketika Stephanie menunjukkan gelang yang ditemukan di kamar Michael kepada Ellie, Michael menolak tuduhan itu karena gelang kuning tersebut milik pacarnya bernama Camilla, yang menghilang secara misterius 6 bulan lalu. Karena menurutnya polisi tidak serius dalam pencarian, Michael akhirnya memutuskan untuk mencari Camilla sendiri. It belongs to someone I know. Bullshit! This is Ellie's! Just take a look at it. Her name's Camilla. She disappeared somewhere around here. That's her bracelet. Look, I swear to God, I've got nothing to do with your friend, okay? So sorry. I've been up and down these roads 100 times looking for her. Setelah mendengar penjelasannya dan diajak bekerja sama, Stephanie setuju untuk berpencar mencari petunjuk penculik tersebut, yang kemungkinan besar adalah orang yang sama. Sementara itu, di sebuah bangunan tersembunyi, Ellie terbangun dalam keadaan lemas. Tidak lama kemudian, Calvo melihat mobil hotel dicuri oleh Stephanie dan kebetulan bertemu dengan Michael. Seolah membenci Michael, mungkin Calvo sudah mengenal Michael cukup lama karena dia sudah bosan karena Michael selalu menagih perkembangan penculikan akan pacarnya. Calvo lalu bertanya di mana Stephanie berada, sambil menjelaskan bahwa Stephanie telah mencuri mobil hotel. Hal ini membuat Michael menyindir Calvo dengan mengatakan bahwa polisi sekarang memprioritaskan mobil yang hilang daripada mencari orang hilang. Setelah mendengar tuduhan itu, Calvo dengan tegas menyuruh Michael masuk ke dalam mobil dengan dalih memeriksa mobil tersebut terkait gelang yang ditemukan Stephanie sebelumnya. Di sisi lain, Ellie sudah sepenuhnya terjaga dan dia menyadari bahwa penculiknya adalah Chucho. Dalam upaya melarikan diri dari tempat itu, Ellie memancingnya sambil memegang botol pecah. Namun ketika Chucho tergoda, Ellie tidak mampu menolaknya, sehingga ia langsung diperkosa. Untungnya, Chucho mendapat telepon dari bosnya, yang terpaksa berhenti sejenak untuk mengangkat telepon. Beberapa jam kemudian, Stephanie menemukan sepeda motor Chucho yang terparkir di depan bangunan tua dan memutuskan untuk memeriksa bagian dalamnya. Tidak lama kemudian, Stephanie akhirnya melihat Ellie yang sedang ditawan, dan dia mematikan generator untuk menjauhkan Chucho dari Ellie. Namun ketika Chucho mencoba menghidupkan kembali generator, Stephanie tanpa sengaja menjatuhkan sepeda Ellie, sehingga Chucho segera memeriksa setiap sudut tempat itu. Stephanie bersembunyi sementara Chucho mengira sepeda itu jatuh dengan sendirinya, lalu Stephanie perlahan mendekati Ellie. Dengan menggunakan botol yang pecah, Stephanie mencoba dengan cepat melepaskan simpul yang mengikat sahabatnya dan berhasil. Meskipun Chucho akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, mereka kemudian berlari ke mobil dan mengunci pintunya. Namun di luar dugaan, mobil itu tidak langsung menyala. Saat kedua gadis itu panik, Chucho mencoba memecahkan jendela dengan batu. Dengan melemparkan batu besar, kaca mobil itu akhirnya pecah. Karena mobil itu sudah tidak aman lagi, kedua gadis itu memutuskan untuk keluar dan lari secepat mungkin. Namun Chucho berhasil menangkap Ellie, yang secara tidak sengaja terjatuh tepat di atas batu yang menghantam kepalanya.
Saat Stephanie histeris melihat Ellie berdarah banyak, Calvo kebetulan lewat dan Michael langsung memukuli Chucho yang sedang menyerang Stephanie. Kemudian Stephanie menjerit ketika menyadari bahwa Ellie telah meninggal. Beberapa saat kemudian, Calvo memaksa Stephanie untuk menunggu di dalam mobil. Dan ketika dia masuk, Stephanie menyadari bahwa pintu itu hanya bisa dibuka dari luar. Sementara itu, tatapan curiga Calvo dalam kode Stephanie membuat Michael bertindak. Dia mengambil pistol dan mengarahkannya ke Calvo dan Chucho sambil memaksa mereka untuk memberitahunya di mana Camilla. Michael meminta mereka berdua berlutut, dan kemudian tanpa diduga Calvo mengakui bahwa Camilla masih hidup dan berada di suatu tempat. Namun Calvo mengancam Michael karena jika dia membunuhnya sekarang, maka Camilla tidak akan pernah ditemukan selamanya. Calvo kemudian menawarkan kesepakatan bahwa dia berjanji akan mengembalikan Camilla jika Michael mengizinkannya membawa Stephanie, yang secara tak terduga disetujui oleh Michael. Namun begitu dia menurunkan pistolnya, Calvo langsung membunuhnya dengan pistol cadangan. Setelah itu, Stephanie, yang masih terjebak di dalam mobil polisi, segera dibawa ke markas mereka. Dan akhirnya, Stephanie mengetahui bahwa Calvo adalah bos dari Chucho, yaitu sindikat perdagangan manusia di daerah tersebut. Kemudian Calvo menerima telepon dan memberitahu Stephanie bahwa sudah ada calon pembeli yang tertarik padanya. Sebelum pergi, Chucho membius wanita itu dan membawanya pergi dengan perahu saat hari mulai gelap. Di perjalanan, Stephanie terbangun dan mendapat ide untuk melemparkan jaring ikan ke arah Chucho sambil menjatuhkannya ke dalam air. Stephanie kemudian berenang untuk melarikan diri dari Calvo sambil berusaha melepaskan ikatan di tangannya di dalam air. Calvo mencarinya menggunakan senter, namun Stephanie muncul ke permukaan Calvo langsung mengejarnya. Dan ketika dia sampai di pantai, dia melihat seorang pria dan mobilnya yang ternyata adalah calon pembeli yang akan membeli Stephanie. Calvo yang menyusul tiba langsung menangkap Stephanie. Dia segera melakukan transaksi dengan pria di sana. Namun, ketika uang itu hendak diserahkan, Stephanie memanfaatkan kesempatan itu untuk memberontak sambil menendang organ vital pria tersebut, lalu pergi. Ketika Calvo melihatnya, dia tidak ingin menembak karena transaksi belum selesai. Akhirnya dia mengejarnya lagi. Stephanie akhirnya berhasil bertemu dengan seorang pria di dermaga, tetapi Calvo menembak pria itu. Kemudian Stephanie memutuskan untuk bersembunyi di perahu sementara Calvo melanjutkan pencariannya. Setelah situasi dianggap aman, Stephanie keluar dari persembunyiannya dan tanpa diduga Calvo masih menunggunya di sana. Dalam perkelahian itu, untungnya Stephanie berhasil meraih senjata yang dilemparkan dan langsung membunuh Calvo. Stephanie, please, give me the gun. Give me the gun! Setelah itu, dia terbangun dalam keadaan syok dan kemudian berjalan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pagi harinya, Stephanie melihat sebuah mobil dinas melaju ke arahnya dan memutuskan untuk mengambil batu karena ia sudah tidak percaya lagi dengan keamanan di daerah tersebut. Ternyata mobil itu milik polisi militer yang datang untuk membantunya. Mungkin resepsionis yang melaporkannya, atau bisa jadi polisi militer itu sedang berpatroli karena terlalu banyak kasus turis hilang di daerah pedalaman ini. Film akhirnya berakhir dengan kembalinya Stephanie dan selamat. Gimana nih tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan video alur film lainnya dan terbaru di channel ini. Terima kasih yang udah subscribe channel ini. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di alur film lainnya.